Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok analisis dan perancangan sistem informasi. Kami membuat proyek aplikasi SIPROTEK. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Maderanti, Muhammad Farhan Hafiz, dan Nabil Jaksa itu saya sendiri. Lalu ada Reynolds Andi. Selanjutnya kita langsung ke pengantar proyek, yaitu aplikasi SIPROTEK ini bergerak di bidang kesehatan. Aplikasi ini berbasis mobile dan dapat didownload di Play Store dan App Store. Aplikasi ini berisi informasi mengenai pelayanan fasilitas kesehatan dan informasi kesehatan. Aplikasi ini tergolong jenis aplikasi e-health dalam kondisi pandemi COVID-19. Aplikasi ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah agar masyarakat tidak perlu keluar rumah. Hal ini dapat mengurangi risiko penyebaran COVID-19 di Indonesia. Aplikasi ini diharapkan juga membantu tenaga medis, yaitu dokter, perawat, apoteker, dan lain-lain dalam menangani pasien. Selanjutnya, lalu keuntungan atau manfaat dari aplikasi SIPROTEK, yaitu memudahkan pengguna untuk konsultasi ke dokter, lalu memudahkan pengguna untuk membeli obat, lalu memudahkan pengguna untuk periksa dan download e-sertifikat, memudahkan pengguna untuk melihat jadwal vaksin, memudahkan pengguna untuk melihat rumah sakit rujukan. Selanjutnya, oke, di sini ada list kebutuhan fungsional. Untuk fiturnya ini adalah pengguna, lalu fitur atau tugas dari sininya itu ada login, melihat jadwal vaksin yang berada di sekitar, berkomunikasi dengan dokter, menuliskan keluhan yang diderita, melihat rujukan pada rumah sakit, melihat dan mengunduh e-sertifikat, dapat melakukan pemesanan obat, pengisian saldo, melakukan transaksi pembelian obat, melihat profil. Lalu di sini penggunanya itu admin yang berfiturkan atau ditugaskan melihat data pasien, memperbarui data jadwal vaksin, memperbarui data rumah sakit, menambah dan mengubah data obat, memperbarui informasi vaksin di aplikasi. Lalu di sini ada pengguna atau usernya itu dokter yang berfiturkan atau bertugaskan berkomunikasi dengan pasien, melihat gejala yang diterima pasien, menuliskan diagnosis pasien, memberikan resep obat kepada pasien, memberikan penanganan kepada pasien. Lalu selanjutnya, itu di sini ada list kebutuhan non fungsional. Kebutuhan non fungsionalnya itu adalah disability. Diskusi dari disability itu pengguna dapat menggunakan aplikasi ini 24/7. Lalu kebutuhan non fungsional ada lagi itu portability, yaitu aplikasi ROM prosesor smartphone 1,1.2 GHz, minimum spesifikasi OS untuk aplikasinya adalah Lollipop apabila menggunakan mobile ya. Lalu ada reliability, sistem dilengkapi oleh enkripsi data saat melakukan login untuk menjaga keamanan sistem. Sistem juga diberikan hak akses berbeda tergantung pada hubungan user. Lalu ada supportability, pengguna tidak perlu merasa pusing karena setiap melakukan akses selalu terdapat alur proses atau arahan. Ditambah pula dengan penggunaan icon yang mudah dipahami akan mempermudah pengguna dalam mengakses aplikasi ini. Di aplikasi ini juga akan memberikan kenyamanan seperti layanan yang fast respon dan cepat tanggap. Selanjutnya, nah di sini udah ada use case diagram dari SIPROTEK, yaitu yang pertama itu dari pengguna. Pengguna ini bisa melakukan pendaftaran, lalu bisa melakukan login yang berhubungan langsung dengan dokter, lalu bisa melakukan pemeriksaan yang berhubungan langsung dengan dokter. Dan si pengguna ini bisa melakukan pemesanan obat, lalu disambung dengan transaksi, dan pengguna juga bisa melihat jadwal vaksin yang berhubungan langsung dengan admin. Dan pengguna juga melihat ruangan kosong pada rumah sakit yang berhubungan langsung juga dengan admin. Lalu pengguna juga bisa melakukan pengisian saldo, lalu pengguna juga bisa melihat dan mengubah e-sertifikat. Lalu dari segi dokter ini dia bisa melihat data pasien yang berhubungan langsung dengan admin. Lalu di bagian si admin itu bisa memperbarui jadwal vaksin dan bisa memperbarui rumah sakit rujukan, lalu bisa memperbarui data obat.
Oke, di sini berhubungan yang langsung dengan admin itu cukup banyak karena semuanya disangkutkan dengan admin. Yang class diagram ini admin ini berhubungan langsung dengan pembaruan vaksin, pembaruan data obat, pembaruan rumah sakit, jadwal vaksin, dokter, pasien, transaksi obat, periksanya, rumah sakitnya, lalu sertifikat dan top up juga, itu langsung berhubungan dengan admin semua. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Reno. Silakan kepada Reno. Baik, di sini saya akan menjelaskan activity diagram dari aplikasi Siprotek. Yang pertama ada activity diagram pendaftaran. Yang pertama di sini pasien mengisi form pendaftaran, kemudian sistem akan memvalidasi data dan kelengkapan form pendaftaran dan akan divalidasi jika benar akan menyimpan data pendaftaran dan jika tidak akan kembali mengisi form pendaftaran. Selanjutnya ada activity diagram login. Yang pertama pasien mengklik tombol login, kemudian sistem akan menampilkan halaman login, kemudian pasien akan menginput username dan password dan mengklik submit. Selanjutnya sistem akan melakukan validasi. Jika salah akan kembali ke menampilkan halaman login dan jika benar akan masuk ke halaman utama. Selanjutnya ada activity diagram konsultasi dokter. Yang pertama-tama pasien melakukan pemilihan nama dokter atau spesialisasi, dan sistem akan menampilkan data dokter atau spesialisasi, dan dilanjutkan sistem akan menampilkan biaya konsultasi dan pasien akan membayar biaya konsultasi. Kemudian kembali ke sistem akan memvalidasi. Jika benar akan dilanjutkan ke verifikasi pembayaran dan jika tidak akan menampilkan biaya konsultasi. Dan dokter akan menerima notifikasi dari pasien dan sistem akan menampilkan halaman chat. Kemudian pasien akan menjelaskan penyakit yang diderita. Kemudian kembali ke sistem akan menampilkan halaman chat lagi dan dokter akan menerima keluhan pasien dan memberikan solusi kepada pasien, yaitu resep obat. Dan sistem akan menampilkan resep obat dan pasien akan menerima solusi dari dokter. Nah, dari dokter ini sistem akan menampilkan pilihan akhiri chat atau lanjut, kemudian pasien memilih akhiri chat atau lanjut, dan jika lanjut akan menampilkan halaman chat dan jika tidak, chat dengan dokter berakhir. Selanjutnya ada activity diagram pemesanan. Yang pertama pasien mengklik menu CP Shop, kemudian dilanjutkan ke sistem menampilkan halaman CP Shop, kemudian pasien akan mengklik obat-obatan yang telah direkomendasikan oleh dokter, dan sistem akan menampilkan lebih detail obat-obatan yang dipilih, dan pasien mengklik keranjang obat-obatan dan sistem akan menampilkan obat-obatan yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang CP Shop. Dan selanjutnya ada activity diagram pemberian obat. Yang pertama itu pasien mengklik keranjang CP Shop, kemudian sistem akan menampilkan obat-obatan yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang CP Shop, kemudian pasien dilanjuti mengklik check out di atas obat-obat yang sudah dipilih, dan sistem akan menampilkan harga total obat-obat yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang. Dan selanjutnya pasien membayar dengan saldo yang sudah diisi sebelumnya, dan sistem akan memverifikasi pembayaran dan obat akan segera dikirim ke alamat pasien yang sudah terdata. Selanjutnya ada activity diagram melihat jadwal vaksin. Di sini ada yang pertama-tama itu pasien mengklik jadwal vaksin, kemudian sistem akan melanjutkan menampilkan tempat-tempat vaksinasi, dan pasien akan mengklik open pada pilihan tempat vaksinasi, dan pasien akan menampilkan detail jadwal vaksinasi. Selanjutnya ada activity diagram top up saldo. Yang pertama itu pasien mengklik tombol top up, kemudian sistem akan menampilkan metode pembayaran, dan diteruskan ke pasien mengklik pilihan metode pembayaran, kemudian sistem akan menampilkan nominal top up, dan pasien akan menginput berapa nominal pembayarannya, dan pasien mengklik bayar sekarang. Dan ada activity diagram rujukan rumah sakit, yaitu pertama-tama pasien mengklik rujukan rumah sakit, dan sistem akan menampilkan rekomendasi rumah sakit, kemudian dilanjutkan pada pasien mengklik pilihan rumah sakit, dan sistem akan menampilkan detail dari rumah sakit. Selanjutnya ada activity diagram memperbarui jadwal vaksin. Di sini ada admin pertama-tama mengklik tombol jadwal vaksin,
Kemudian sistem akan menampilkan data-data jadwal vaksin. Yang pertama ini untuk menambah jadwal vaksin, yaitu untuk admin mengklik tombol plus untuk menambah data jadwal vaksin, kemudian dilanjutkan menginput data jadwal vaksin dan klik simpan. Dan selanjutnya admin bisa menghapus juga. Admin dapat memilih data jadwal vaksin, kemudian klik tanda hapus untuk menghapus jadwal. Kemudian sistem akan menampilkan konfirmasi untuk penghapusan data dan admin mengklik hapus item. Selanjutnya ada activity diagram memperbarui di rumah sakit, ini juga sama seperti yang tadi, seperti ini, dapat lihat. Baik, selanjutnya ini juga masih admin, ada activity diagram memperbarui data obat-obatan, kurang lebih sama seperti tadi. Oke, selanjutnya ada activity diagram periksa dan download e-certificate. Di sini ada pasien, pertama-tama pasien mengklik e-certificate pada page awal, kemudian dilanjutkan ke sistem menampilkan form data diri yang kosong, kemudian kemudian pasien akan menginput data diri dan mengklik tombol periksa. Kemudian sistem akan melakukan validasi data, jika benar akan menampilkan sertifikat vaksin dan jika tidak akan kembali menampilkan form data diri yang kosong. Dan setelah menampilkan sertifikat vaksin, pasien akan mengklik sertifikat vaksin dan sistem akan menampilkan tombol berlambang unduh dan pasien dapat mengklik tombol unduh untuk mengunduh sertifikat. Baik, selanjutnya ada desain UI basis mobile yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Anissa. Desain UI basis mobile pada pasien itu ada register, ada login, ada mencari dokter, ada konsultasi dengan dokter, ada pemesanan obat, ada juga pembelian obat, melihat jadwal vaksin, rujukan rumah sakit, pemeriksaan dan download e-certificate, tampilan akun saya, dan juga ada top up. Di desain UI pada admin itu ada register juga sama seperti pengguna, ada pasien. Next, ada menghapus data jadwal vaksin, ada menginput data jadwal vaksin, ada menghapus data obatan, menginput data obat-obatan, menghapus data rujukan rumah sakit, ada menginput data rujukan rumah sakit, ada juga tampilan akun saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Oke. Selanjutnya ada desain UI basis web. Yang pertama ada beranda. Kemudian ini masih beranda juga. Kemudian ada testimoni, ada artikel, ada mencari dokter, ada login, ada download aplikasi, dan ada testimoni. Dan ini tampilan terakhir. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.